Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Desain e-learning. Video ini berjudul Learning Object dan Prinsip Desain Pesan. Dan materi ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5 Program Studi Teknologi Pendidikan. Sebelum kita mulai masuk ke penjelasan, berikut adalah tujuan pembelajaran atau garis besar materi yang akan kita pelajari pada video ini. Jadi setelah menonton video ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian learning object, yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dari learning object, yang ketiga, memahami prinsip desain pesan dalam sebuah learning object. Nah, tadi udah ada tujuannya, sekarang adalah daftar materi yang akan dibahas pada video kali ini. Jadi yang pertama itu adalah definisi dari learning object itu sendiri, yang kedua ada karakteristiknya, yang ketiga ada prinsip desain pesan dalam learning object. Yang keempat, jenis-jenis learning object yang sering digunakan dalam LMS atau platform e-learning lainnya. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran dan daftar isinya, sekarang kita akan mulai dengan memahami konsep dasar dari topik utama kita, yang merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan e-learning atau LMS, yaitu learning object atau objek pembelajaran. Jadi apa itu sebenarnya learning object dan mengapa keberadaannya ini penting dalam desain e-learning? Langsung aja kita bahas bersama di bagian pertama ini, yaitu definisi learning object. Jadi ada beberapa definisi menurut ahli, tapi saya akan mengambil dua saja, yaitu menurut Willy. Willy itu menjelaskan bahwa learning object adalah sumber daya digital yang bisa digunakan kembali untuk mendukung pembelajaran. Nah, sedangkan menurut Kay and Neck, learning object merupakan sebuah objek pembelajaran interaktif berbasis web yang dapat digunakan kembali dan mendukung pembelajaran dengan konsep yang lebih spesifik. Dari penjabaran kedua ahli tersebut, maka kita simpulkan bahwa learning object itu merupakan sumber daya belajar digital yang diibaratkan sebuah puzzle kecil atau pecahan dari keseluruhan materi pembelajaran digital. Nah, LO ini itu adalah satu unit kecil yang mandiri atau bisa menjelaskan satu konsep materi hanya dengan satu format media saja, dan tentunya dapat digunakan kembali atau reusable. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah karakteristik dari LO. Jadi setelah kita tahu dari definisinya, kita perlu tahu juga apa sih ciri khas dari sebuah learning object dan apa saja karakteristik yang membedakan learning object dari materi atau bahan pembelajaran biasa. Nah, untuk itu mari kita bahas di bagian selanjutnya. Learning object memiliki beberapa karakteristik utama yang membuatnya lebih unggul dan sangat cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran digital. Yang pertama ada yang namanya reusability. Artinya, learning object itu dapat digunakan kembali di berbagai konteks pembelajaran. Misalnya, satu animasi atau video penjelasan bisa dimanfaatkan untuk mata kuliah yang berbeda selama topiknya masih relevan. Nah, ini membuat proses pembelajaran dan juga pengembangan materi jadi lebih efisien. Yang kedua adalah interoperability. Jadi, learning object itu dirancang supaya kompatibel di berbagai platform atau learning management system seperti Moodle, Google Classroom, atau platform pembelajaran digital lainnya. Jadi LO ini bisa di-attach langsung dengan mudah gitu di platform-platform. Selanjutnya ada modularity. Jadi maksudnya adalah LO ini disusun dalam unit-unit kecil atau mandiri ya. Jadi setiap konsep atau materi itu dijadikan satu pembahasan, tidak bisa digabungkan dengan materi lain, dan juga dapat digunakan atau dipakai sendiri maupun digabung dengan objek pembelajaran lainnya. Jadi sifatnya modular, memudahkan dosen dalam menyusun materi secara bertahap dan juga fleksibel. Yang keempat ada accessibility. Jadi learning object itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja, tapi dengan syarat usernya itu terhubung dengan perangkat internet. Jadi mereka bisa belajar mandiri tanpa batasan ruang dan waktu. Selanjutnya adalah prinsip desain pesan pada learning object. Jadi supaya pesan pembelajaran tersampaikan dengan efektif pada LO yang akan kita gunakan,
Ada hal penting lainnya yang nggak boleh kita lewatin, yaitu persepsi desain pesan atau PDP. Jadi di bagian ini kita akan bahas bagaimana PDP itu berperan dalam menyusun learning object yang komunikatif dan juga mudah dipahami oleh user atau pembelajar. Jadi prinsip desain pesan menurut Wiley meliputi kejelasan atau clarity, konsistensi, terus ada scalabilitas atau scalability, terus ada keterlibatan atau engagement. Kita masuk yang ke pertama, yaitu kejelasan atau clarity. Jadi ini adalah tentang bagaimana informasi yang disampaikan itu jelas dalam LO yang kita gunakan. Jadi gunakan bahasa yang sederhana, visual yang mendukung, dan hindari desain yang membingungkan. Intinya jangan sampai pembelajar itu bingung harus fokus kemana gitu ketika membaca atau melihat LO kita. Yang kedua adalah konsistensi atau konsisten ya. Desain yang baik harus konsisten, mulai dari pemilihan warna, jenis font, hingga gaya ilustrasi. Nah, konsistensi ini bikin tampilan lebih profesional dan membantu peserta untuk membentuk pola dalam menerima informasi. Selanjutnya ada scalability atau scalabilitas, yang artinya adalah pesan yang dirancang sebaiknya bisa diakses dan dipahami dalam berbagai format dan perangkat. Baik itu di laptop, di tablet, ataupun smartphone. Semua tetap nyaman untuk dilihat atau ditonton. Dan yang terakhir adalah keterlibatan atau engagement. Nah, ini adalah soal bagaimana LO bisa membuat peserta aktif dan terlibat dalam pembelajaran tersebut. Bisa dengan kuis interaktif, animasi, atau studi kasus yang menarik. Karena kalau peserta terlibat secara emosional dan intelektual, maka pembelajaran jadi jauh lebih bermakna. Oke, pembahasan berikutnya yang terakhir adalah jenis-jenis LO yang sering digunakan dalam pembelajaran digital. Nah, biasanya sering kita temui di LMS ataupun platform pembelajaran lainnya. Oke, itu dia teman-teman pembahasan kita tentang learning object dan persepsi desain pesan. Nah, sebelum kita tutup video kali ini, ada kuis singkat nih untuk teman-teman semua. Jadi pertanyaannya adalah, apa karakteristik utama dari sebuah learning object? Yang pertama adalah skalabilitas, kerapatan, relevansi, dan konsisten. Yang kedua ada reusability, interoperability, modularity, dan juga accessibility. Yang ketiga atau C adalah engagement, accuracy, mobility, dan clarity. Nah, itu dia kuis singkatnya. Langsung aja jawab di kolom komentar dan berikan alasan mengapa karakteristik tersebut penting dalam sebuah learning object dalam pengembangan e-learning atau LMS. Oke, sekian dari saya, Muhammad Rizaibawa, mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan Angkatan 2022, pamit undur diri.